Baik, saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar, sistem, kualitas informasi, dan komponen sistem teknologi informasi. Yang pertama itu definisi sistem dan karakteristik sistem. Sistem adalah sekumpulan komponen atau jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan saling bekerja sama membentuk suatu jaringan kerja untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Karakteristik sistem meliputi adanya alur data yang terstruktur, penyimpanan data dalam server atau database, kemudian akses bagi pengguna sesuai kebutuhan, serta kemampuan mendistribusikan informasi secara cepat, tepat, dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada karakteristik sistem. Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem. Pertama adalah memiliki komponen, memiliki batasan atau boundary, memiliki lingkungan luar dari sistem atau environment, memiliki interface, memiliki input atau masukan sistem, memiliki output atau keluaran dari sebuah sistem, memiliki pengolah dan pemrosesan sistem, memiliki sasaran dari sistem. Kemudian ada definisi informasi dan siklus pengolahan data. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga menjadi lebih bermakna dan berguna bagi penerimanya. Informasi merupakan hasil pemrosesan data yang dapat meningkatkan pengetahuan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung di masa mendatang. Tanpa adanya informasi, suatu sistem tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk memperoleh informasi dapat diperlukan data yang akurat serta unit pengolah. Selanjutnya adalah siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data adalah rangkaian kegiatan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dan relevan bagi perusahaan. Dalam sistem berbasis teknologi, informasi dan direkam ke komputer dan disimpan dalam database untuk diproses secara efektif. Yang pertama adalah perekaman data atau data input. Data dicatat berdasarkan aktivitas bisnis, misalnya penjualan, harus akurat dan lengkap serta mengikuti kebijakan perusahaan. Dapat menggunakan dokumen, turun narot dokumen atau otomatisasi barcode atau ATM. Nah, yang kedua ada penyimpanan data atau data storage. Data disimpan dalam media internal seperti register, cache, RAM, dan ROM, dan eksternal. Dalam sistem akuntansi, data disimpan dalam jurnal, ledger, master file, transaction file, dan database yang terorganisir dengan sistem kode tertentu. Selanjutnya itu adalah pemrosesan data atau data processing. Data diperbarui agar tetap mutakhir melalui proses CRUD, creating, reading, updating, deleting. Yang keempat, penyajian informasi atau information output. Informasi disajikan dalam bentuk dokumen, laporan, dan database query untuk mendukung pengambilan keputusan internal maupun eksternal. Nah, kualitas informasi merupakan sumber daya strategis dalam organisasi. Kecanggihan sistem informasi tidak menjamin keputusan yang baik tanpa didukung informasi yang berkualitas. Informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya membantu mengurangi ketidakpastian, meminimalkan risiko, serta mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Nah, secara konseptual, kualitas informasi ditopang oleh 3 karakteristik utama, yaitu ada akurat, fondasi kepercayaan. Informasi harus benar, valid, lengkap, dan konsisten. Prinsip garbage in, garbage out atau GIGO menunjukkan bahwa kualitas output bergantung pada kualitas data input. Ketidakakuratan dapat menyesatkan keputusan dan menurunkan kepercayaan. Yang kedua adalah tepat waktu. Informasi harus tersedia saat dibutuhkan. Nilai informasi sangat bergantung pada momentum. Informasi yang terlambat kehilangan relevansi dan dapat menyebabkan kerugian. Sistem relatif membantu manajemen merespon perubahan dan melakukan pengendalian oleh
pengendalian lebih cepat. Yang ketiga ada relevan, yaitu informasi tepat untuk orang tepat. Informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan konsep masalah agar tidak menimbulkan informasi overload serta mendukung keputusan yang efektif. Selanjutnya ada peran kualitas informasi dalam keunggulan kompetitif. Kualitas informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan membantu organisasi lebih cepat beradaptasi, mengambil keputusan berbasis dasar, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder. Dengan informasi yang berkualitas, perusahaan dapat mengenali peluang, mengantisipasi risiko, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebaliknya, kualitas informasi yang rendah dapat menyebabkan kesalahan strategis dan kehilangan keunggulan bersaing. Komponen sistem dan teknologi informasi atau STI. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, komponen fisik yang mendukung proses input, proses output, dan penyimpanan data, meliputi perangkat input, CPU dan RAM, output, storage, server, dan jaringan. Yang kedua ada software, ada perangkat lunak, program atau instruksi yang mengatur kerja hardware, terdiri dari sistem operasi, aplikasi, dan software pemrograman. Yang ketiga adalah brandware atau sumber daya manusia yang mengembangkan, mengelola, dan menggunakan sistem informasi melalui programmer, analisis sistem, atau administrator, operator, dan user. Keempat ada prosedur, itu aturan dan langkah kerja dalam penggunaan sistem informasi. Kelima ada database, kumpulan data terstruktur yang disimpan dan dikelola oleh DBS, memungkinkan penyimpanan terpusat, akses cepat, keamanan data, dan lain-lainnya. Adapun kesimpulan untuk materi saya itu adalah sistem dan teknologi informasi atau STM memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Keberhasilan penerapannya bergantung pada keterpaduan 5 komponen, yaitu ada hardware, software, brandware, prosedur, dan database yang saling mendukung dalam mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Selain itu, kualitas informasi akurat, tepat waktu, dan relevan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan tepat serta dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat diperlukan agar organisasi mampu bersaing dan berkembang di era digital saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan.